Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pewarnaan karbovaksin. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok. 1. Hikmatun Anissa, NIM 2240018030, Adinda Priyanti Dewi 2240018032, Nafisatul Maulidia 2240018034, Rizky Tritusama Salsabila Firdausia 2240018036. Selanjutnya, pengertian pewarnaan karbovaksin. Pewarnaan karbovaksin yaitu pewarnaan yang digunakan untuk pemeriksaan BTA, bakteri tahan asam, di mana sampel yang dipakai yaitu dari sampel dahak. Pewarnaan tahan asam memiliki kelompok Mycobacterium dan Nocandia dengan bakteri lainnya. Kelompok bakteri ini disebut bakteri tahan asam karena dapat mempertahankan zat warna pertama. Karbovaksin sewaktu dicuci dengan larutan pemucat alkohol asam, larutan asam terlihat berwarna merah. Sebaliknya pada bakteri yang tidak tahan asam, karena larutan pemucat alkohol asam akan melakukan reaksi dengan karbovaksin dengan cepat, sehingga sel bakteri tidak berwarna. Prosedur pewarnaan karbovaksin. Yang pertama yaitu letakkan sediaan yang telah kita buat tadi di atas rak pewarnaan dengan hapusan menghadap ke atas. Selanjutnya, tuangkan karbovaksin sampai menutupi seluruh permukaan kaca sediaan. Lalu, panaskan kaca sediaan secara hati-hati dengan cara melewatkan nyala api pada bagian bawah kaca sehingga keluar uap dan jangan sampai mendidih selama kurang lebih 3 menit. Selanjutnya, sediaan dibiarkan hingga dingin selama kurang lebih 5 menit. Kemudian sediaan dicuci dengan air mengalir. Lalu, tuangkan asam alkohol 3% di atas kaca sediaan sampai warna merah dari vaksin menghilang. Selanjutnya, sediaan dicuci dengan air mengalir. Lalu tuangkan larutan metilen blue 0,3% di atas sediaan dan biarkan selama 10-20 detik atau larutan metilen blue 0,1% selama 1 menit. Kemudian, sediaan dicuci dengan air mengalir dan keringkan pada suhu kamar. Selanjutnya, pewarnaan tahan asam menggunakan teknik pewarnaan Ziehl-Neelsen merupakan teknik pewarnaan diferensial untuk mengetahui apakah bakteri atau organisme tersebut merupakan tahan asam atau bukan. Metode asli pewarnaan tahan asam melibatkan pewarnaan dengan gentian violet diikuti oleh dekolorisasi menggunakan asam nitrat yang kuat. Untuk bahan yang digunakan yaitu objek gelas yang telah disiapkan dengan abusan, bunsen, dan reagen pewarnaan. Meliputi pewarnaan primer menggunakan karbovaksin, dekolorisasi menggunakan H2SO4 20% dan counterstain menggunakan Loeffler Methylene Blue. Tuangkan karbovaksin hingga mengenangi objek gelas. Panaskan menggunakan bunsen dengan meletakkan di bawah objek gelas hingga mendidih. Dan dilakukan 2 kali. Tunggu objek gelas dan cuci dengan air mengalir.
Tuangkan beberapa tetes larutan H2SO4 20% pada hapusan dan biarkan selama 1 hingga 2 menit. Cuci objek gelas dengan air mengalir. Ulangi dekolorisasi dengan langkah-langkah pencucian hingga hapusan tidak berwarna atau sedikit berwarna merah muda. Cuci objek gelas dengan air mengalir. Tuangkan beberapa tetes methylene blue Lovler pada hapusan dan diamkan beberapa menit. Cuci dengan air mengalir. Lalu keringkan dan amati di bawah mikroskop. Selanjutnya adalah interpretasi dari hasil pewarnaan, di mana tidak ditemukan BTA dalam 108 pandang dikatakan negatif. Jika ditemukan 1-9 BTA per 108 pandang, maka ditulis dengan jumlah kuman yang ditemukan. Kemudian ditemukan 10-99 BTA per 108 pandang, maka dikatakan positif 1. Jika ditemukan 1-10 BTA per 108 pandang, maka dikatakan positif 2. Dan jika ditemukan lebih dari 10 BTA per 108 pandang, maka dikatakan positif 3. Kemudian berikut adalah contoh dari hasil pewarnaan, di mana bakteri tahan asam yang diberi pewarnaan atau telah dilakukan pewarnaan vaksin akan menunjukkan karakter seperti kapsul yang berwarna merah seperti pada gambar, yang menandakan bahwa pada lapang pandang tersebut positif adanya BTA. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.